Halo, balik lagi sama gua di Reps Production. Ya, kali ini kita akan membahas tentang film-film rekomendasi gua yang ada di hard disk gua sebenarnya. Jadi gua tuh suka ngumpulin film-film dari tahun 2000-an. Jadi kita akan bahas filmnya dari tahun 2000-an sampai sekarang yang menurut gua terbaik, film terbaik, the best film ever. Kita bahas satu persatu ya. Jadi ini bukan berdasarkan film yang terbaik diurutkan, bukan, tapi ini semuanya terbaik menurut gue sih, levelnya ya mirip-mirip. Nanti gue akan jelaskan juga scoringnya dari IMDb dan scoring dari gue sendiri ya setelah experience gue selama menonton film ini. Dan gue kategorikan sebagai 12 film terbaik survival yang pernah ada. Oke, film pertama. Kalian sudah siap? Yang pertama adalah Shang-Tum. Dia rilis tahun 2011. Shang-Tum merupakan film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang ada di Papua Nugini. Jadi ceritanya itu adalah film ini menceritakan tentang sekelompok penelusuran goa gitu. Jadi di Papua Nugini itu ada sebuah goa yang besar dan sekelompok orang ini masuklah ke dalam goa itu yang belum dijelajahi oleh manusia. Nah, di dalam gua itu mereka akhirnya terjebak karena badai dan jalan mereka keluar itu satu-satunya juga tertutup. Akhirnya sekelompok penjelajah gua ini terjebak dan mencari jalan keluar lain alternatif. Di film ini kita akan merasakan suasana yang cukup pengap ya. Jadi yang lo rasakan nanti akan kesan klaustrophobia karena latar dari video ini karena latar dari video ini dia ada di gua-gua yang kecil gitu. Jadi dan tempat-tempat yang kecil gitu. Jadi kalian akan merasakan pengapnya, bagaimana kalian menyelam. Bahkan gue pun saat menonton film ini ikut-ikutan tahan nafas gitu. Karena di adegan ini cukup dramatik filmnya. Dan dia memakai efek 3D. Pada tahun 2011 ini udah film yang keren banget. Film ini memiliki rating di IMDb 5,9. Tapi rating ini menurut gua untuk film Shang-Tum ini, karena ini merupakan film favorit gua, ini gua kasih rating 8 lah ya. Jadi kalau gua sih karena gua suka anaknya adventure banget gitu. Jadi ini di film ini gue bisa merasakan apa yang mereka rasakan, termasuk gue bisa tahan napas lama di film ini. Oke, next ke film berikutnya. Film yang kedua adalah All Is Lost tahun 2013. Nah, film ini menceritakan tentang seseorang pria yang pergi sendirian di tengah laut menggunakan sebuah kapal yang diperankan oleh Robert Redford. Dia mengalami beberapa masalah di kapalnya. Ada badai, kemudian ada masalah-masalah lain lah, masalah-masalah teknis. Kemudian dan akhirnya dia harus menyelamatkan diri dari kapal itu dan harus meninggalkan kapal kesayangannya. Jadi di cerita film ini lo nggak akan mendapatkan suasana tegang seperti gimana ya dibanding Shang-Tum tadi, tapi lo akan difokuskan ke aktor yang bermainnya itu. Kenapa dia menyendiri, kemudian bagaimana dia bertahan hidup dan mengatasi masalah-masalah yang ada saat dia berlayar gitu. Nah, film ini sendiri memiliki rating 6,9 di IMDb-nya. Tapi menurut gue ratingnya ini lebih rendah ya. Ya, gue kasih 5,5 lah ya untuk rating video ini karena alur ceritanya gue sampai ketiduran 3 kali. Tapi setelah di akhir-akhir baru kerasa ceritanya dan ini filmnya oke. Dan rekomendasi gue untuk kalian tonton di saat kalian gabut kayak gini di rumah. Oke, kita next ke video berikutnya. Film yang ketiga adalah Buried yang rilis tahun 2010. Buried ini menceritakan tentang seorang laki-laki, seorang supir truk yang bekerja di Irak. Nah, bagaimana ceritanya dia tiba-tiba ada di dalam sebuah peti mati. Jadi dia dikubur secara hidup-hidup. Nah, di sini
walaupun latarnya sangat sempit banget ya, jadi menurut gue ini cost-nya murah banget. Jadi cuman model peti mati aja, jadi nggak banyak yang ditampilkan di sini. Tapi kalian bisa merasakan mencekamnya, kemudian banyak sekali harapan palsu. Jadi kalau kalian yang pernah tahu rasanya harapan palsu sakitnya seperti apa, nah di film ini kalian bisa merasakan harapan-harapan palsu yang dia mendapatkan sebuah secercah harapan untuk bertahan hidup, kemudian tiba-tiba hilang. Harapan itu kandas gitu. Jadi kalian nggak akan ngantuk di film ini karena lumayan tegang filmnya. Kemudian kalian akan merasa seperti Shangtum tadi, claustrophobia ya. Jadi dia tempatnya karena di tempat sempit. Jadi kalian akan merasakan sensasi itu, tapi ini lebih parah lagi dari Shangtum. Karena Shangtum itu masih bisa dia bergerak-gerak ke daerah yang gede. Kalau yang film ini bener-bener cuman di kotak peti mati doang. Memiliki rating di IMDb sekitar 7, dikasih 7. Ya untuk rating gua sama lah. Jadi ini film skornya 7 lah. Oke, yang selanjutnya. Yang keempat adalah The Grey tahun 2011. Film ini diperankan oleh Liam Neeson, di mana Liam ini mendapatkan kecelakaan pesawat. Kemudian pesawatnya terdampar di pegunungan Alaska. Dan pada awalnya gue kira ini seperti biasanya dia bertahan hidup sendiri, tapi ternyata dia menemukan teman-temannya yang lain dan akhirnya mereka bertahan hidup di Gunung Alaska itu, di dinginnya pegunungan Alaska. Tapi nggak cuma itu, di antara kedinginan, di antara kekurangan makanan, dan di antara luka-luka kesakitan, terdapat juga di sini kumpulan serigala yang siap memangsa mereka. Jadi ini cukup menegangkan. Kemudian sinematiknya juga oke. Nah, untuk film The Grey ini dia memiliki rating di IMDb sekitar 6,8. Tapi gue kasih untuk penilaian gue pribadi itu ratingnya 7 lah. Karena lumayan seru nonton film ini. Jadi nggak ada ngantuknya gitu di awal. Karena menurut gue film yang bagus itu gue nggak pernah tidur saat nonton. Jadi selalu fokus gitu. Kalau ada beberapa film yang kadang-kadang gue tertidur di awal, tapi di akhirnya tuh seru banget. Tapi kalau yang ini oke, mantap. Kita lanjut ke film selanjutnya. Oke, film selanjutnya adalah Jungle 2017. Kalian tahu Daniel Radcliffe? Ya, dia adalah pemeran film di Jungle ini. Jadi ceritanya, film ini bercerita tentang seseorang pria yang diperankan oleh Daniel Radcliffe ini. Dia berpetualang di hutan di Bolivia. Awalnya baik-baik saja, dan ini settingnya benar-benar di hutan karena kalian akan disuguhkan dengan pemandangan hutan yang cukup eksotik. Di samping dengan ketegangan yang ada ada di film ini karena dia harus bertahan hidup dari segala macam yang ada di hutan gitu. Jadi si Daniel Radcliffe ini pergi ke hutan bersama orang-orang lainnya. Jadi satu grup gitu. Nah, satu grup ini dia akhirnya terpisah dan tidak ada bala bantuan. Dan sampai akhirnya si Daniel Radcliffe ini dinyatakan hilang, meninggal. Tapi yang gue salut ini ada satu temennya yang tetap kekeh mencari, dan akhirnya yang cukup dramatik di film ini. Keren banget aktingnya Daniel Radcliffe di film ini, beda banget sama Harry Potter yang dulu yang pernah kita tahu. Oke, ini rekomendasi karena kalian akan disuguhkan tegang, drama, kemudian ada sedihnya, kemudian pemandangannya oke di hutan, kemudian sinematiknya juga oke. Oke, rating dari IMDb adalah 6,7. Tapi kalau menurut gue sih ya ini lebih lah. Film ini layak dikasih rating 7,8 menurut gue. Karena ini lumayan seru banget film ini. Oke, kita next ke video selanjutnya. Yaitu adalah 127 Hours yang rilis tahun 2010. Film ini diperankan oleh James Franco. Nah, film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang banyak survival ya.
lagi berpetualang di tebing-tebing gitu. Setting dari film ini keren banget. Pada saat dia berpetualang, si James Franco ini dia mendapatkan sebuah kecelakaan yang mengakibatkan dia stuck di sela-sela tebing. Dia bertahan selama 127 jam, ya 5 hari, 6 hari lah ya, hampir seminggu. Dan dia bertahan hidup dengan bekal yang seadanya karena dia kan nggak niat pergi lama-lama ya. Jadi dan ini kisah ini kerennya itu dia itu berdasarkan kisah nyata. Jadi ada orang yang hidup yang benar-benar stuck di tebing selama 5 hari gitu. Dia akan disuguhkan cerita-cerita, jadi flashback dari James Franco ini, kenapa dia ke situ, kemudian latar belakang dari James Franco ini yang akhirnya sangat mengejutkan sekali dan sangat gimana ya, ngeri-ngeri sedap lah ya. Jadi kalian tonton aja film ini rekomendasi gue juga. Karena di akhirnya dia happy ending sih sebenarnya. Akhirnya happy ending. Kemudian dia ada di film itu mendapatkan beberapa masalah ya, termasuk hujan badai dan makanan. Sampai dia meminum air pipisnya sendiri. Itu epic sih menurut gua. Oke, langsung aja kita ke rating ya. Ratingnya di IMDb sendiri itu cukup lumayan lah ya, 7,6. Tapi kalau gue sendiri kasih rating itu 8. Karena lumayan seru. Kalau kisah-kisah nyata yang diangkat dari kisah nyata gitu, film yang diangkat dari kisah nyata, gue lebih gimana ya, lebih wow gitu, lebih bisa membayangkan orang tersebut di posisi seperti itu gitu. Jadi ini sangat luar biasa banget. Jadi kalian wajib tonton. Kemudian yang ketujuh adalah film The Road tahun 2000. Jadi The Road ini menceritakan seorang ayah dan anak. Settingnya itu dia pasca kiamat atau pasca perang dunia atau pasca musibah besar. Dia mencari kehidupan yang dari suatu tempat ke tempat lain dan dia hidup di jalan gitu. Di samping dia bertahan hidup untuk mencari makanan, dia ada hubungan ayah dan anak yang cukup dramatik dan membuat kalian bisa mencucurkan air mata kalian. Di settingnya ini dia juga diburu oleh kawanan karena mungkin sesudah kiamat itu sudah tidak ada hukum lagi yang berjalan. Jadi yang kita takutkan itu adalah manusia. Jadi dia diburu oleh sekelompok manusia yang ada yang kanibal juga. Jadi ini lumayan seru banget film ini. Kemudian suasana yang ditampilkan, sinematiknya juga oke, dark gitu. Kemudian skornya dari IMDb sendiri 7,3 ya, cocok lah sama gue. Jadi ini ratingnya sekitar 7,3. Oke, kita lanjut ke film yang berikutnya. Ini adalah film favorit gue sepanjang masa sebenarnya. Itu adalah Castaway. Castaway itu diperankan oleh Tom Hanks dan dirilis pada tahun 2000. Film ini berlatar di sebuah pulau. Jadi cuman ada pulau dan satu orang pria yang diperankan oleh Tom Hanks ini. Awal mulanya adalah kecelakaan pesawat yang dialami oleh Tom Hanks sendiri karena si Tom Hanks ini merupakan suatu manajer di sebuah perusahaan pengiriman barang. Dan dia mengalami crash pesawatnya dan dia terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa penghuni sama sekali. Dia bertahan hidup di sana bertahun-tahun ya. Jadi ini aktingnya keren banget. Jadi kalau lo lihat di film Castaway ini, Tom Hanks itu mengalami perubahan berat badan ya. Jadi yang tadinya gendut bisa kalian lihat di awal film. Dan di akhir videonya itu sangat kurus banget karena dia harus bertahan hidup di pulau. Si Tom Hanks ini yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman minum air kelapa doang dan bisa bertahan hidup seadanya dengan sisa-sisa kecelakaan pesawat yang terbawa arus ke pulau tersebut. Dia sampai bisa
sampai bisa berburu gitu dan bertahan hidup layaknya orang purba gitu di situ. Kemudian dan sebenarnya semangatnya itu adalah istrinya. Tapi di akhir cerita kalian akan mendapatkan sebuah drama yang cukup perih gitu. Yang cukup perih menurut gue. Jadi di akhir video itu kalian akan mendapatkan drama yang kalian harus tonton sendiri tentunya. Dramanya apa? Itu doang sih. Tapi ini overall film ini keren abis. Keren abis pokoknya. Film ini harus kalian tonton banget. Kalau kalian belum nonton, kalau misalkan kalian udah nonton, silakan tonton ulang. Dan gue udah nonton ini lebih dari 10 kali dan tidak akan pernah bosen nonton film ini. Tom Hanks is the best. Dan kabarnya Tom Hanks ini terkena COVID ya. Jadi kita doakan semua agar Tom Hanks bisa sembuh dan bisa membuat film yang oke kayak gini lagi. Di IMDb sendiri dia diberi rating 7,8. Tapi menurut gue ratingnya itu kurang. Jadi gue tambahin jadi 8,5 untuk film Castaway ini. Jadi ini film favorit gue. Oke, next ke film berikutnya. Life of Pi atau Life of Pi tahun 2002. Wow, ini film legend juga sih. Life of Pi tahun 2012. Ya, bukan 2002, 2012. Ini film legend juga. Jadi dia diperankan oleh Suraj Sharma. Dia bercerita, jadi dia latarnya itu flashback gitu. Jadi dia memiliki dua karakter. Si Suraj Sharma ini dia bercerita pada saat kehidupan normalnya dia, dan bercerita pada saat dia terjebak di sebuah kapal. Di sebuah kapal akibat kecelakaan badai yang dari kapalnya kecelakaan badai, dan dia tersisa dia dengan skoci yang berisi harimau. Jadi dia bertahan hidup di lautan, dia dan harimaunya dia. Tapi ini banyak gosip sih ya, katanya harimaunya itu cuma hayalan atau apa. Tapi yang jelas kalian tonton aja film Life of Pi ini. Ini rekomendasi gue. Dan rating di IMDb-nya itu yaitu 7,9. Lumayan tinggi dan gue kasih rating 8 lah. Tapi sebenarnya gue dari Life of Pi ini levelnya sama lah kayak Castaway lah, menurut gue sih ya. Jadi Life of Pi silakan kalian tonton. Kalau kalian belum nonton tahun 2012 silakan cari. Yang ke-10, video yang ke-10 yaitu adalah The Impossible. The Impossible tahun 2012. The Impossible ini berdasarkan kisah nyata tahun 2004 yang pernah kita alami bersama, yaitu tsunami. Tapi latarnya itu dia di Thailand. Jadi sebuah keluarga yang pergi ke Thailand, dan pada saat berlibur dia mendapatkan sebuah musibah yaitu tsunami. Tsunami itu kan berdampak pada Aceh juga ya, tapi ini difilmkan di Thailand. Dimana film ini diperankan oleh Tom Holland yang kita tahu sebagai pemeran Spider-Man sekarang. Tom Hollandnya masih kecil banget, tapi acting udah keren banget. Dia survive antara keluarganya saling mencari kekurangan mayat bergelimpangan ya. Kalau ya cukup sedih sih ya, karena kita merasakan sendiri gimana dahsyatnya tsunami tahun 2004. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang dahsyat tsunami tahun 2004, silakan tonton The Impossible. Kalian tonton aja. The Impossible sendiri di IMDb, The Impossible sendiri gue kasih rating pribadi ini gue kasih sekitar 7,5 lah. 7,5 karena ini film oke juga, recommended juga. Nah, ini salah satu film favorit gue juga di list top listnya, yaitu adalah Unbroken. Apa itu Unbroken? Unbroken ini cukup spesial. Dia disutradarai oleh Angelina Jolie sebagai sutradaranya. Dan dia berdasarkan kisah nyata. Jadi ini kalau misalkan favorit gue banget itu tentunya berdasarkan kisah nyata. Jadi harus ada kisah nyatanya baru gue bener-bener wow, amazed banget gitu. Film ini menceritakan tentang seorang Italian. Jadi dia seorang Italia. Kemudian setnya pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi dia itu ditarik
jadi tentara Amerika atau US. Dia jadi tim pengebom di pesawat Amerika. Kemudian akhirnya di Samudra Pasifik itu pesawatnya itu jatuh. Kemudian dia bertahan hidup bersama beberapa temannya di laut gitu beberapa bulan dengan perahu karet, dan bertahan hidup. Ada banyak rintangannya, cara mendapatkan makanan, belum diserang hiu. Wah, parah sih ini. Ini film keren banget menurut gua. Kemudian setelah dia terombang-ambing selama beberapa bulan di laut, akhirnya dia ditemukan oleh tentara Jepang. Dan kalian mesti tahu, siksaan yang dia dapat di laut itu nggak ada sebandingnya dengan siksaan dia saat ditawan oleh tentara Jepang. Kalian harus tonton banget film ini karena ini merupakan top list gua. Jadi kalian harus tonton film ini. Si Zamperini ini adalah dia adalah seorang atlet pelari gitu. Setelah dia ditahan dan akhirnya dibebaskan, di akhir cerita dia diceritakan sudah memaafkan dan dia kembali ke Jepang. Jadi dia itu sebelum adanya Perang Dunia Kedua itu adalah seorang atlet lari, dan dia akan mengadakan olimpiade di Jepang. Malah akhirnya keburu Perang Dunia, dan malah dia di Jepangnya itu menginjakan kaki di Jepang sebagai tawanan. Tapi dia sudah memaafkan. Jadi di akhir cerita itu diceritakan, dan ini the best banget. Ini the best film yang gue pernah tonton selain Castaway, Shang-Tum. Kemudian ini adalah Unbroken, sutradaranya juga Angelina Jolie lagi. Kemudian rating yang gue kasih untuk film ini adalah 8,5. Jadi ini lumayan top of the top film survival yang pernah gue tonton. Film yang terakhir adalah The Revenant tahun 2015, dimana film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio, dan Leonardo DiCaprio sendiri mendapatkan piala Oscar pertamanya dia setelah beberapa periode dia tidak mendapatkan cuman sebagai nominasi dan nominasi aja. Jadi di film ini dia mendapatkan piala Oscar pertamanya dia, dan ini sempat menjadi memes di mana-mana. Film ini merupakan film yang bercerita tentang Hoagland bersama kelompoknya, dan dia diserang oleh suku Wikara tepatnya. Selain diserang oleh suku Wikara ini, dia juga diserang oleh, yang paling fenomenal di sini adalah diserang oleh beruang. Jadi Leonardo DiCaprio, kalian bisa tonton di situ, akan dicabik-cabik oleh beruang hitam besar, dan ngeri sih. Lu bisa bayangin saat tulang lo patah, tapi lo nggak boleh ngomong karena lo harus pura-pura mati pada saat diserang oleh beruang tersebut. Dan untuk ratingnya sendiri, untuk film ini gue kasih rating ini sekitar 8 karena ini rekomendasi gue juga. Oke, itu adalah 12 film rekomendasi gue tentang survival. Kalau kalian ada yang gak dimasukin, atau kalau film favorit kalian gak dimasukin, silahkan komen di bawah. Atau ada yang gak gue bahas di beberapa list yang gue sebutin di atas yang gak masuk, silahkan tulis komen di bawah. Film survival terbaik menurut kalian apa? Tulis komen di bawah. Dan mungkin untuk selanjutnya, kalian kalau misalkan ada request rekomendasi film dengan tema apa, tema Korea, India, drama terbaik atau komedi terbaik menurut gua, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like video Race Production kali ini. Dan juga kalau kalian suka tentang musik, gue juga bikin channel musik di Musikometron. Kalian bisa main-main ke channel Musikometron. Di situ gue banyak bahas tentang musik dan alat-alat musik dan rekomendasi yang bisa kalian dapatkan untuk bermain musik. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa like dan subscribe channel Rips Production. I'll see you next time and bye-bye.